Uh, panas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, teman-teman. Baik, kembali lagi bersama saya Mekanik Oblak. Nah, di sini saya kedatangan Vario. Ini Varionya Vario 110 ya, yang masih karbu. Nah, jadi kendalanya ini sering overhead ya, teman-teman. Jadi indikator yang di speedometernya itu nyala ketika panas. Nah, terus jadi kata yang punyanya itu air radiatornya itu ada, tapi sering overhead ya. Nah, nah di sini untuk joknya, ini kesininya itu joknya dicopot karena mau diganti jok ya, jadi nggak pakai jok. Nah, terus buat teman-teman jangan lupa yang suka dengan video saya dari ilmu saya, silahkan like, comment, share, and subscribe ya. Nah, langsung kita cek aja ya teman-teman. Ini gejalanya seperti apa? Panas teman-teman, Nah, sekarang kita cek bagian radiatornya ya. Ini apakah benar masih ada air coolernya atau kering ya. Tapi biasanya kalau misalkan indikatornya ini merah ataupun overhead, nah biasanya coolernya itu kering ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, tuh di bawah ini bocor ya. Ini ada yang bocor. Nah, saya buka tutupnya ini, jadi ada yang bocor. Nah, berarti ini air radiatornya ini, yang di radiator ini kering. Nah, jadi ada air netes itu dari sini ya, dari cadangan, jadi dari cadangan turun ke bawah. Nah, terus netes ya. Oke, langsung kita cek ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk kebocorannya itu dari area water pump ya teman-teman. Jadi dari area sini gelap ya, ini karena panas ya teman-teman, jadi nggak kelihatan. Oke, langsung kita bongkar aja ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, jadi untuk kebocorannya itu dari area sini ya, tuh kelihatan netes ya. Nah, itu
Jadi bocornya itu bukan ke dalam mesin ya teman-teman, jadi keluar, jadi kelihatan. Nanti kita cek juga bagian olinya, takutnya si seal water pumpnya itu bocor ya, takut masuk ke oli. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya, ini untuk olinya masih bagus tuh ya. Jadi untuk seal water pumpnya ini masih aman. Karena kenapa saya bilang aman, karena olinya masih hitam, jadi nggak kecampur sama coolant ya. Nah jadi untuk bocornya ini, dari o-ring ini ya teman-teman. Nah o-ring ini udah bocor, jadi kan si coolant keluar ya. Nah ini o-ringnya harus diganti. Nah jadi bocornya itu dari o-ring ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau saya fokusin dulu, ini o-ringnya itu udah jelek banget ya. Ntar ya teman-teman, panas banget ya, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi untuk o-ringnya ini harus ganti ya, karena o-ring ini udah jelek. Nah jadi bocornya itu dari sini ya. Nah untuk water pumpnya, untuk seal water pumpnya ini masih bagus karena olinya itu masih hitam ya, jadi nggak kecampur sama coolant. Kalau seal water pump ini bocor, otomatis kan si coolant bakal masuk ke mesin ke dalam. Nah nanti bakal nyampur sama oli ya. Nah nanti untuk oli yang sudah kecampur sama coolant nanti nggak bakal hitam, jadi kayak susu ya. Kalau nggak kayak susu, kalau air coolantnya itu hijau, jadi kayak jus alpukat ya teman-teman. Nah baik ya teman-teman, jadi untuk kerusakannya seperti ini. Jadi ini untuk kerusakannya di bagian o-ring ya. Nah saya sekarang mau lanjut belanja dulu, beli dulu o-ring ya, sama beli coolant. Nanti kita lanjut ya videonya ya teman-teman. Nah buat teman-teman ya, jangan lupa yang suka dengan video saya, dengan ilmu dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bantu channel ini agar lebih berkembang, lebih bersemangat ya teman-teman. Oke, saya belanja dulu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini untuk o-ringnya udah saya beli. Nah jadi untuk o-ringnya seperti ini ya, jadi satu set. Nah sekarang kita langsung pasang aja ya teman-teman. Nah ini ya tuh, langsung kita buka aja. Nah ya nama iuh ya teman-teman, itu panas kos tadi mah liur ya, nama iuh ditahan ketingali kameranya. Kelihatan ya nama. Nah, saya bersihin dulu. Terus saya fokusin.
kita tarik dulu bentar dikit. Biar nggak kejepit di pas pemasangannya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung kita pasang aja. Lah, orang bersihkan heula aja. Nah, kalau o-ring baru ya teman-teman, jadi nggak usah pakai lem ya, jadi langsung dipasang aja. Kalah. Nah, setelah kayak gini ya teman-teman, jadi teman-teman pastiin dulu, cek dulu ya, jadi jangan langsung dipasang radiatornya. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin coolernya ya sedikit, jadi buat ngetes apakah masih ada kebocoran atau enggak. Jadi kalau misalkan bocor, kita nggak capek 2 kali ya. Nah, kita lihat apakah masih ada yang bocor. Oh, ternyata masih ada ya teman-teman tuh. Jadi bukan cuma dari o-ring yang ini aja ya. Nih, saya deketin. Saya fokusin. Kelihatan nggak? Itu masih ada yang netes ya.
ya kelihatan. Itu pokoknya di area sini masih ada yang netes. Nah, kita bongkar lagi ya. Jadi kita pastiin dulu, takutnya dari dalam ini ada yang bocor juga ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, ini saya penasaran ya, karena masih belum sembuh. Nah, di sini saya bongkar untuk water pumpnya. Nah, ternyata untuk seal water pumpnya ini jebol ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk seal water pumpnya di sini sudah rusak ya. Nah, terus untuk asnya ya teman-teman, di sini asnya sudah berkarat. Jadi untuk seal water pump udah dipastikan jebol ya. Nah, terus di bagian dalam seal ini sudah banyak karat juga ya teman-teman. Nah, cuman kenapa belum nyebrang ke dalam oli ya. Jadi untuk seal water pump ini, nah untuk bagian seal dalamnya ini belum bocor ya teman-teman. Jadi yang bocornya itu bagian seal water pump yang luar tadi. Nah, terus bila teman-teman ngalamin seperti ini, air radiator sering bocor ya teman-teman. Jadi kan kalau misalkan seal water pump yang luar bocor, nah jadi bakal keluar ya, karena untuk di tipe Vario itu ada pembuangan ya teman-teman. Nah, terus bila teman-teman ngalamin sering bocor di area sini ya, nah di area sini kan ada lubang ya teman-teman. Kalau untuk tipe Vario kan ada lubang pembuangannya. Nah, untuk lubangnya ya teman-teman, untuk lubangnya seperti ini ya. Nah, untuk lubangnya seperti ini. Nah, fungsinya ini buat ngebuang air radiator bila air radiator teman-teman itu penuh. Nah, terus kalau misalkan ngebuang bocornya ini sampai kering ya teman-teman, sampai kering. Nah, seal yang ini bocor ya teman-teman kalau misalkan sampai kering. Nah, kalau seal yang dalam otomatis bakal nyampur ke oli ya teman-teman. Nah, untuk pasangnya ini yang bersihin dulu ya. Ini kan kotor, ini kan harus bersihin. Mau pakai bensin boleh ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini ya. Seperti biasa ya. Untuk masukinnya jangan lupa kasih pelumas. Jadi biar nggak terlalu keras masuknya.
Nah, di sini saya getoknya pakai tracker ya, teman-teman. Ini untuk pakai tracker, posisinya itu pas ya. Untuk getoknya, mukulnya itu pelan-pelan aja ya. Pastiin rata. Lihat lagi ya sebelah sini nih. Ini rata. Sekarang tinggal o-ringnya ya. Tinggal hasil ini nih. Nah, untuk masukin seal ini, pastiin lurus ya, teman-teman. Jadi jangan melenceng. Kalau melenceng nanti takutnya bocor. Itu udah kurang. Iya. Hah? Iya, Pak. Dapat nggak janda? Nah, seperti ini ya. Uangnya banyak di dalam saya. Dijual. Orang sini sih ya. Berapa nggak harus habis itu. Rumahnya rumah panjang itu ya. Enggak ya? Di rumahnya dia kan. Dulu. Roti kan udah. Ini memang orang tuanya dia. Tidak marah sih. Marah sudah belakang. Sudah lama sih kayak gitu ya. Udah. Tuh, kita muter sih ya. Sisa kalendernya ya. Udah bocor. Hah? Udah bocor. Iya. Karetnya udah kaku gitu ya. Banyak orang itu nggak empuk lagi ya. Udah nggak kencang ya. Makanya karetnya udah diganti semua ya. Iya. Kalau karetnya itu udah diganti semua jadi kan nggak bocor. Udah rembes ya.
Nah, ini untuk pemasangannya udah beres ya teman-teman, jadi tinggal kita tes untuk radiatornya apakah masih ada yang bocor atau enggak ya. Nah, sekarang kita masukin dulu coolernya ya. Baik teman-teman, jadi ini motornya sudah beres untuk pemasangan radiatornya. Nah, di sini jadi ilmu juga ya buat teman-teman, jadi pelajaran juga buat saya, jadi pengalaman. Nah, jika teman-teman ngalamin seperti tadi ya, tadi kan pada saat radiator ini saya isi, dari bawah sini kan bocor mulu ya, keluar mulu. Nah, ini untuk air coolernya ini full ya, sudah saya isi. Nah, terus sekarang nggak ada yang bocor ya tuh, ini nggak ada yang bocor, nggak ada yang netes. Kalau tadi kan bisa teman-teman lihat ya, kalau sudah pas diisi itu baru sedikit juga sudah netes. Nah, jadi penyebab dari netesnya ini kalau misalkan di vario ya teman-teman, kalau untuk di vario di bagian rumah water pumpnya itu ada pembuangan ya, pembuangannya seperti yang tadi. Nah, jadi bila mana, bentar saya fokusin, ini kan untuk seal water pumpnya sudah saya ganti ya. Nah, jadi buat pelajaran buat saya, buat jadi ilmu juga buat saya, buat teman-teman semua. Bila teman-teman ngalamin seperti ini, jadi ini yang rusak ya, seal water pump. Nah, untuk seal water pump ini ya teman-teman, nah untuk di vario kan di samping seal, di bagian samping ini nih ada pembuangan ya. Nah, jadi kalau misalkan seal water pump bagian yang ini yang jebol,
itu bakal keluar ke pembuangan ya teman-teman. Nah, di sini kan untuk vario sealnya banyak. Nah, kalau untuk seal yang ini kan seal juga. Ini seal yang bagian yang dalam ya, yang bagian ke oli. Jadi kalau misalkan seal ini yang jebol, nah, baru si air coolant bakal nyampur ke mesin ya, ke oli. Nah, jadi itu ya teman-teman, untuk masalah pada motor ini adalah seal water pump ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba nyalain. Saya taruh dulu kamera bentar. Jadi ini bakal tetap saya upload ya. Jadi saya di sini ngebagiin ilmu ke teman-teman itu bukan cuma settingan ataupun akal-akalan saya ya. Ini real pengalaman ya teman-teman. Jadi nggak semua mekanik ataupun bengkel itu analisa langsung sembuh ya teman-teman, langsung benar. Nggak juga, karena mekanik juga manusia ya, jadi butuh proses ya teman-teman untuk bisa menganalisanya. Nah, sekarang kita coba nyalain aja. Nah, bisa teman-teman lihat, ini untuk radiatornya mau hidup mau mati nggak ada yang netes ya, jadi aman. Nah, sekarang kita coba nyalain aja. Kita coba nyalain beberapa menit sampai beberapa menit. Kalau misalkan aman nggak ada apa-apa, berarti udah, ini motor udah beres. Nah, karena nanti videonya bakal kelamaan ya teman-teman, nanti videonya setelah motornya ini panas, nanti saya videoin lagi ya. Nah, baik ya teman-teman, ini setelah saya hidupin kurang lebih 30 menit ya, ini kondisi motor sudah panas. Nah, untuk radiatornya, untuk air radiatornya jadi seperti ini ya, normal ya, nggak ada reaksi apapun, nggak ada nyembur atau gimana. Jadi untuk motor ini sudah beres ya teman-teman. Untuk indikator juga nggak ada yang nyala ya. Tuh. Oke ya, ini motornya udah beres, tinggal saya rapiin. Nah, baik ya teman-teman, jadi segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, jadi pelajaran juga buat saya. Bebas ya teman-teman, teman-teman mau ngomen kayak gimana, mau ngatain saya on ataupun blagbugnya, naon, lu penting mah di sini saya berbaginya itu, berbagi pada teman-teman itu nggak ada settingan ya. Jadi saya di sini bikin videonya itu berusaha buat jujur ya teman-teman, karena saya juga manusia ya. Untuk analisa bisa kurang tepat, jadi buat teman-teman ya, yang penting bila teman-teman ngalamin seperti ini, tinggal ikutin cara saya seperti tadi ya. Oke, segitu aja ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe, bantu channel ini agar lebih berkembang, lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.